Inilah batu petilasan Nyai Sekar Gadung Melati yang terletak di Desa Sekardangan, Pabunan Kanigoro Blitar. Beliau inilah yang membuka Desa Sekardangan yang dulu hutan menjadi sebuah desa. Beliau membuka atau membabat Desa Sekardangan bersama putra bungsunya dan cantrik-cantriknya. Dan beliau inilah yang menduduki batu tersebut untuk bertapa berata di rumahnya yang terletak di petilasan ini. Beliau juga membuka desa di banyak tempat, diantaranya di Kota Batu. Di tempat inilah orang-orang biasanya bahasa Jawanya nyadran. Terlihat di sini banyak sesajen-sesajen yang digunakan orang sekitar untuk nyadran. Di sini sudah tidak terawat, tetapi ada salah satu warga sini sebagai juru kunci yang masih peduli dengan tempat ini, sehingga setiap hari atau setiap malam Jumat beliau berada di sini dan membersihkan tempat ini. Untuk lebih jelasnya tentang Desa Sekardangan ini, marilah kita tanya-tanya pada narasumber yang berada di sini, yang juru kunci petilasan Sekar Gadung Melati. Mau tanya, Pak, petilasan yang Sekar Gadung Melati ini dibangun pada tahun berapa, Pak? Petilasan yang Sekar Gadung Melati ini sebetulnya sudah sangat lama dibuat di sini, namun mengalami pemugaran pasca adanya peralihan. Peralihan yang saya maksud di sini adalah di zaman dahulu Sadranan ini sebetulnya sudah pernah dibongkar oleh warga masyarakat sini karena kesalahan banyak orang yang menyalahgunakan tempat ini untuk melakukan suatu hal-hal ritual yang tidak sesuai dengan ajaran agama saat itu. Dahulu pesanggrahan ini lebih tepatnya berada di sana. Ya. Kemudian setelah adanya pembongkaran itu sekitar tahun 90-an, ini diluluh lantahkan. Sadranan yang dulu sudah ada di sana itu diluluh lantahkan. Kemudian pada tahun 2000-an pesanggrahan ini dibangun kembali oleh orang-orang kepercayaan kejawen atau bisa kita sebut dengan sebutan santri abangan, membuka lagi
gunanya adalah bahwasanya sadranan ini berpengaruh menurut ajaran-ajaran menurut ajaran-ajaran Jawa, kejawen kuno. Sadranan ini memiliki sumber kekuatan spiritual yang kuat dalam membangun desa ini. Kita bisa lihat di sini ada batu. Tiga batu ini yang konon digunakan oleh Eyang Sekar Gadung Melati melakukan tapa berata di sini. Waktu itu ya di sini masih hutan belantara. Perlu diketahui juga, Eyang Sekar Gadung Melati ini kenapa bisa sampai di sini dan memiliki nama Eyang Sekar Gadung Melati. Zaman dahulu, Eyang Sekar Gadung Melati ini sebetulnya adalah pelarian dari kerajaan Majapahit. Beliau datang dari Sawentar, yang sekarang kita kenal nama Sawentar itu, yang disebutkan dalam kitab kuno Swawentar. Ini yang sekarang petilasannya Candi Sawentar itu. Nah, dulu di sana itu termasuk Kutaraja. Artinya adalah tempat di mana kedudukan para petinggi bawahan daripada kerajaan Majapahit. Eyang Sekar Gadung Melati melarikan diri pasca kekalahannya pada abad ke-14-an. Yang melarikan diri bersama cantrik-cantriknya. Sampainya singgah di sini, dia melakukan tapa berata. Nama Sekar Dangan sendiri diambil dari nama kisah beliau. Di sini, waktu melakukan tapa berata cukup lama. Kemudian, karena adanya pemusikan dari para lawan-lawan Majapahit, beliau berusaha melarikan diri lagi ke Malang. Di Malang, beliau meninggalkan anak bungsunya di sini. Setelah sekian lama, Eyang Sekar Gadung Melati itu mendapatkan kabar bahwa sana anak bungsu yang berada di sini itu sakit keras. Maka dari itu, Eyang Sekar Gadung Melati segera kembali ke sini dari Malang, Batu Malang. Sesampainya di sini, beliau terkejut karena anak bungsunya sudah sembuh. Nah, itu disebut dangan. Dalam bahasa Jawanya, sembuh itu dangan. Karena dangannya itu menggunakan ramuan bunga. Nah, di sini kemudian diberi nama Sekar Dangan yang artinya bunga yang memberikan kesembuhan pada anak bungsu yang Sekar. Kemudian di sini masih sering digunakan untuk upacara-upacara seperti nyadran ataupun acara-acara bersih desa. Ya, Selasa Kliwon di bulan tertentu ya. Ya. Sebetulnya ya. Di sini ini tempat untuk memberikan penghormatan, bukan memujakan. Ini bukan, tapi memberikan penghormatan pada Eyang Sekar Gadung Melati karena telah memberikan kepada warga di sini tempat yang kita sebut sekarang ini sebagai nama Sekar Dangan. Biasanya malam apa saja? Malam-malam untuk melakukan ritual di sini. Ya. Ya, di sini cukup banyak pengunjung, sebetulnya cukup banyak pengunjung. Cuman karena tidak terekspos, ya. Biasa paling sering ya malam Jumat seperti ini. Mantap. Ya, inilah kisah tentang batu petilasan Nyai Sekar Gadung Melati. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.